Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Diwijaya. Selamat datang di Praktikum Pemrograman Terstruktur ke-6. Di sini saya akan membahas tentang array. Apa itu array? Jadi array ini merupakan variabel yang dia dapat menyimpan lebih dari satu data. Berbeda dengan variabel lainnya yang kita pelajari sebelumnya, misal ada integer A, integer B, itu hanya bisa menyimpan satu data. Misal angka 15, ya 15 saja. Misal ada variabel B tadi, kita simpan 20, ya 20 aja gitu. Berbeda dengan array, ini merupakan variabel yang dia bisa menyimpan lebih dari satu data. Misal kita ada variabel A, integer, nah si ini bertipe array. Nah, ini dia nggak hanya bisa menyimpan satu data aja, misal 15 dia bisa menyimpan lebih dari satu data, 20, 30, terserah kita seberapa banyak. Nah, banyaknya ini kita yang nentuin nantinya gitu. Nah, si array ini dia cara nyimpennya atau arsitekturnya itu mirip dengan matriks. Nah, sehingga si array ini nanti dibagi menjadi dua tipe. Ada yang tipe satu dimensi, ada yang multidimensi. Satu dimensi itu dia hanya mempunyai satu baris dan multi kolom. Misalnya 1 kali 2, 1 kali 3 gitu. Nah, si kolom nanti ini yang akan kita masukkan data-data tadi. Misalnya 1 kali 3, berarti 3 kolom ini nantinya bisa kita kasih data yang berbeda. Kalau multidimensi, matriks array multidimensi itu berarti multi baris. Jadi bisa 2 kali 3, 2 kali 1 mungkin, 2 kali 4, 2 kali 6 dan sebagainya. Nah, yang pertama akan kita pelajari ialah yang satu dimensi. Nah, bisa dilihat, jadi ini merupakan array satu dimensi. Kita ada satu baris, itu di ini ya, satu barisnya itu di nomor 0. Kita ada 5 baris. 5 baris, 5 kolom. Nah, array size-nya 5. Soalnya satu dimensi. Satu dimensi itu biasanya hanya ditulis kolomnya saja. Jadi misal kita ada kolomnya 5 atau kita ada array jumlahnya 5, ukurannya 5. Nah, ini penomorannya itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 5. Nah, di sini tiap kolom ini nanti kita bisa tuliskan atau berikan data yang berbeda-beda dengan nama yang sama. Misal integer A. Nah, A ini nanti merujuk ke kolom nomor berapa gitu. Nah, ini tipe merupakan sintak yang kita gunakan untuk mendeklarasikan array. Data type, array name, ada array size. Data type-nya kita bisa tuliskan seperti float, integer, ataupun long, short. Terus ada array name terserah kita maunya apa. Terus kita bisa tuliskan di sini mark. Array size-nya itu bisa array size-nya itu buat tentuin ukuran dari array kita, kolom ya. Kalau satu dimensi itu kolomnya. Jadi misal kita pengennya 5 data, kita tulis 5 gitu. Jadi nantinya kita ada space 5 data yang kita bisa kasih nanti. Ada 5 ruang lah. Oke, langsung aja kita masuk ke programnya. Nah, di sini aku ada program yang digunakan untuk input dari keyboard sebanyak 5 kali. Kemudian kita tampilkan ke layar itu juga 5 kali data. Kita input 5 data, kita tampilkan 5 data. Nah, tapi beda dengan kita ngelakuin scanf, printf biasa tanpa menggunakan array, kita di sini menggunakan array. Jadi kita hanya perlu satu variabel dengan tipe array di sini. Namanya values dengan tipe data integer, tapi elemennya itu ada 5, kolomnya ada 5. Nah, di sini ada stdio.h, ada inmain, kita ada print, masukkan 5 integer. Seperti ini. Nah, di bawahnya kita ada loop. Nah, loop
jenisnya for, di mana loop ini, for ini digunakan untuk sebagai apa ya, patokan dan pengulangan untuk kita memasukkan input ke si array-nya gitu. Misal kita gini, for integer i sama dengan 0, berarti kita mulainya dari 0 kan. Ketika dia sama dengan 0, kita masuk ke loop-nya ya, scan f %d values i-nya 0 kan tadi. Berarti ketika pertama kali kita input dari keyboard, berarti itu akan dimasukkan ke array kolom ke 0 pertama kali berarti. Seperti itu. Jadi ketika dia sudah selesai, dia akan nge-loop lagi, i-nya plus berarti di increment tambah 1 berarti 1, masuk ke scan f lagi berarti values 1. Terus gitu sampai dia 4. Nah, ketika dia sama dengan 5 ini otomatis salah. Kenapa? For-nya itu nggak dijalani lagi. Terus kita udah dapat 5 data yang kita sudah inputkan tadi, itu masuk ke array values. Nah, setelah itu kita tampilkan displaying integers, masuk ke for lagi. Nah, for ini untuk menampilkan isi dari array tadi. Print pola kita, logika polanya ini sama kayak yang di atas. Kita kayak scan ya, kita hanya ini ganti printnya untuk menampilkan nilai di array-nya. Nah, kita coba. Misal kita ada 6, 65, 78, ada 4 juga, ada 8, ada 90. Nah, langsung nanti dapat 65, 78, 43, 8 sama 90 seperti itu. Nah, oke, masuk selanjutnya kita masuk ke ini ya, tentang array multidimensi. Nah, di sini yang aku hanya jelaskan itu yang 2 dimensi. Sebenarnya multidimensi itu kita bisa milih ada 2 dimensi, 3 dimensi seperti itu. Namun yang yang akan kita bahas ini hanya yang 2 dimensi. Soalnya aku juga jarang yang pakai yang 3 dimensi gitu. Jadi yang kayak array 2 dimensi itu bisa kita gunakan untuk sorting nama, bisa gunakan untuk perkalian matriks, pertambahan matriks seperti itu. Nah, di sini ini ya, penulisannya kalau yang tadi itu kan kita 1 dimensi itu barisnya 1, sehingga tidak perlu ditulis. Jadi kita hanya perlu nulis kolom yang tadi yang 1 dimensi. Beda dengan yang 2 dimensi ini, kita perlu menuliskan yang kolomnya, soalnya multidimensi. Misal kita ada ini ya, array tipe datanya float, namanya x. Di sini ada 3 baris, ada 4 kolom. Ini ya. 3 baris, 4 kolom. Penomorannya itu dari 0. Jadi, misal kita ada kolom 1, baris 1, jadi x00. Seperti itu dan seterusnya. Oke, masuk langsung kita ke penerapannya. Jadi, ini matriks 2 dimensi ini bisa digunakan untuk kita operasi matriks. Nah, di sini saya akan menunjukkan gimana kita melakukan penjumlahan 2 matriks 2 kali 2. Nah, di sini bisa dilihat ya, kita ada include st.h, ada in main. Nah, di sini kita deklarasi variabel float a dengan dimensi 2 kali 2, b 2 kali 2 ini sebagai matriks A, matriks B. Result ini berarti hasilnya, nanti hasil dari A ditambah B, penjumlahan matriks A tambah B. Setelah itu kita ada printf enter elements of first matrix ini. Terus kita ada for, ini nested for, jadinya ini ya, kan kita pakai matriksnya itu 2 dimensi, jadinya kita perlu melakukan pengulangan atau melakukan penandaan untuk ini ya, setiap barisnya, setiap baris sama kolomnya. Nah, di sini kita penandaannya itu untuk yang
for yang terluar ini untuk penandaan yang barisnya. Sedangkan yang ini untuk yang kolomnya. Di pertama, misal enaknya kita langsung masuk. For in sama dengan 0. Oke. Masuk ke for yang kedua. J sama dengan 0. Masukkan ini. Jadi persen D nanti merujuk ke sini ya. Jadi kita masuk ini I-nya 0 plus 1. Berarti 1. J 0 tadi 1. Berarti A kolom baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 1. Kita maksudnya suruh nih masukin elemen kolom 1 matriks A kolom baris 1 kolom 1. Nah, kita scan inputnya pakai float ini, masukkan ke I-nya 0, J-nya 0. Berarti kolom 1 baris 1 atau baris 1 kolom 1. Saya tuh loop lagi, J-nya kan tadi kan buat kolom kan ya, berarti dia nambah 1 ini karena ini. Nah, masuk ke sini. Ini kita abaikan. Kayak kita nggak usah peduli, ini cuma ada penandaan doang. Kita masuk ke scienf aja yang dia perlu gitu. Kita pentingkan di sini. Jadi I-nya kan tetap 0. 0, J-nya 1. Berarti baris 1 kolom 2. Masukkan lagi gitu. Jadi yang kita pertama dahulukan itu yang yang kolomnya dulu gitu. Terus kalau udah selesai ketika J-nya itu sama dengan 2, soalnya kan nggak ada maksimal kan 2 kan elemen kita gitu. Jadi dia sama dengan 2, dia akan close nggak berlaku lagi. Terus akan masuk ke yang pertama ini, for yang pertama ini untuk melakukan penambahan si I-nya ini. Ketika ini di increment berarti I-nya sama dengan 1. Masuk ke for lagi, J. Ini dideklarasi lagi, jadi J-nya tadi di reset ke 0, terus masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita melakukan scan ke yang yang elemen untuk A, matriks A baris kedua. Ketika ininya baris kedua berarti kan ini penomorannya 1 kan. Nah, J-nya reset 0. Dimasukkan, terus kita ulangin lagi, J-nya sama dengan 1, berarti 1, 1. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Itu untuk kita masukkan nilai dari matriks matriks A. Nah, di sini untuk matriks yang B. Cara kerjanya pola kerjanya itu sama. Jadi cuma kita ganti ininya array-nya. Nah, di sini kita melakukan penjumlahan. Penjumlahan matriks itu jadi elemen ya. Jadi elemen misal kita ada A kolom 1 baris 1, berarti harus ditambahkan sama B kolom 1 baris 1 gitu. A baris 2 kolom 1 berarti harus ditambahkan sama B baris 2 kolom 1, seperti itu. Jadi ini pengulangannya sama ya polanya gitu. Ini penjumlahan biasa. Jadi elemen dari A misal baris 0 ke 0 tambah B baris 0 kolom 0, seperti itu. Pengulangannya juga sama ini. Jadi ketika dia sudah ini sudah selesai, nanti akan di print, ada penggunaan lagi gitu, polanya juga sama seperti itu. Kita print tiap elemennya tadi, result ini 00, terus ya seperti itu tadi ya. Nah, ketika J ini sama dengan 1, ini ada if ya, J sama dengan 1, kita ada enter atau ganti baris. Soalnya ketika J itu sama dengan 1, berarti kan kolom kita maksimal kan 1 kan, penomorannya. Ada 0, ada 1, berarti 1 itu maksimal. Ketika dia 1, berarti kita harus ganti baris, soalnya nggak ada kolom lagi gitu, nggak ada kolom yang nomor kedua gitu. Nah, ketika dia ganti baris, otomatis yang kita ganti ke baris kedua untuk di print
biar bagus saja gitu. Terus return 0 seperti itu. Nah, bisa kita coba. Ini A1 misal 11 misal kita ada 9,8. Nah, ini ya. Jadi 8,9 ini ditambah 1,1 berarti ini 10, 15, ini nambah ini 0,6 sampai 0,8, 1,4. Oke, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Kurang lebihnya ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.